Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 54% tiket kereta selama masa liburan di wilayah Jawa Barat telah terjual kepada warga yang ingin menghabiskan liburan pergantian tahun. Presiden Joko Widodo resmikan Bendungan Sadawarna, Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang. Bupati Cianjur dilaporkan ke KPK dalam dugaan penyelewengan bantuan bagi korban gempa dari pihak asing. Ya, Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Sadawarna di Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang. Bendungan Sadawarna diproyeksikan bisa mengairi persawahan di wilayah Indramayu dan meningkatkan produksi beras dari 1,3 juta ton menjadi 1,8 juta ton per tahun. Namun warga Kecamatan Surian kini terisolir akibat jalan umum yang biasa digunakan warga sudah direndam air Bendungan Sadawarna. Presiden Joko Widodo Selasa siang mengunjungi Kabupaten Sumedang untuk meresmikan Bendungan Sadawarna yang berlokasi di Kecamatan Surian. Saat peresmian, Presiden didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Gubernur Jawa Barat, serta 3 bupati yang wilayahnya menerima manfaat bendungan, yakni Bupati Sumedang, Wakil Bupati Subang, dan Bupati Indramayu. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol tanda mulai dioperasikannya Bendungan Sadawarna. Waduk Sadawarna yang diresmikan dibangun sejak tahun 2018 dan menghabiskan anggaran sebesar 2 triliun 65 miliar rupiah. Luas area Bendungan Sadawarna sekitar 680 hektar. Dan dari luasan genangan waduk tersebut, aliran sungai Cipunagara dari Sumedang yang dibendung mampu mengairi sekitar 4.280 hektar lahan persawahan di wilayah Kabupaten Subang dan Indramayu. Waduk ini dengan luas genangan 680 hektar bisa mengairi kurang lebih 4.280 hektar sawah yang ada di bawah. Kita harapkan dengan banyaknya waduk-waduk yang telah dibangun di seluruh tanah air Indonesia, kita berharap produktivitas padi utamanya dan komoditas hortikultura dan yang lain-lainnya bisa naik. Namun, di balik gegap gempita peresmian Bendungan Sadawarna, ada derita warga sejumlah desa di Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang. Beberapa bulan terakhir, hajat hidup warga, termasuk kegiatan perekonomian, seakan dirampas setelah jalan utama yang biasa mereka lalui untuk beraktivitas terendam akibat pengisian air Bendungan Sadawarna. Padahal, sebelum pembangunan waduk, pihak pelaksana proyek telah menjanjikan akan menyelesaikan lebih dahulu jalan lingkar timur Bendungan Sadawarna sebagai pengganti jalan utama di Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang, menuju Kabupaten Subang dan Indramayu. Namun yang terjadi sampai hari ini, jalan pengganti tersebut belum rampung dikerjakan dan kondisinya seperti kubangan hewan. Sedang jalan utama yang biasa dipakai warga telah ditenggelamkan untuk mengejar tenggat peresmian bendungan. Sampai hari ini, untuk beraktivitas, warga harus rela menumpang perahu yang disediakan oleh BPBD Kabupaten Sumedang. Dengan pengawasan anggota TNI Polri, warga yang hendak beraktivitas dibantu menaiki maupun turun dari perahu, termasuk bagi warga yang membawa sepeda motor. Salah seorang warga Surian, Maman yang baru turun dari perahu usai membeli pintu dari Kabupaten Subang, mengaku khawatir bila harus terus-menerus menyeberang menggunakan perahu. Meski Bendungan Sadawarna telah diresmikan Presiden, Maman berharap agar jalan lingkar timur Sadawarna dapat segera rampung untuk memudahkan aktivitas warga. Pak, ini habis dari mana Pak tadi? Dari Subang. Habis ngapain sih Pak? Habis beli ini pintu. Emang kenapa sih naik perahu Pak ini Pak? Ya akses jalannya gimana sih Pak? Mau gimana lagi? Ya ikutin aja lah. Ini ketutup bendungan itu Pak? Iya. Pas sekarang kan mau diresmikan nih bendungannya. Tahu gak Pak? Wah itu mah urusan yang orang gede lah. Saya mah ikutin masyarakat kecil aja. Emang ini jalan lingkarnya belum selesai atau gimana Pak? Belum.
Oh, belum bisa dilalui ya? Belum. Berarti ini akses satu-satunya jalan warga? Iya, betul. Oh, harus naik perahu terus ya Pak? Ya mudah-mudahan mah secepatnya jalan lingkarnya cepat selesai. Bayar gak Pak? Enggak, Oh, enggak gratis di fasilitas. Kalau dengan kondisi ini Pak, gimana Pak rasanya Pak? Wah, ya mau gimana nih, ngeri lah tiap Dampak- hari gini. Dampaknya gimana ke warga Pak? Ya kalau diceritain ya panjang lah, pusing. Sementara memasuki waktu peresmian bendungan Sadawarna oleh Presiden Joko Widodo, aktivitas penyeberangan warga menggunakan perahu sempat dihentikan dari pukul 9 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Warga yang akan beraktivitas ke Kabupaten Subang maupun sebaliknya terpaksa melintasi jalan lingkar timur Sadawarna yang kondisinya masih bermedan tanah liat dan batu. Tak sedikit warga yang melintas menggunakan sepeda motor hampir tergelincir dan terjebak di tengah jalan yang licin dan lengket. Seperti dialami Didin Saipudin dan istrinya yang hendak menuju Kabupaten Subang. Didin mengaku khawatir melintasi jalan lingkar Sadawarna yang baru akan dilakukan pembangunan fisiknya pada bulan Maret tahun 2023 mendatang dan direncanakan pembangunan akan memakan waktu 9 bulan. Dengan estimasi waktu pengerjaan tersebut, warga baru akan menikmati jalan baru di akhir tahun 2023 atau awal tahun 2024 mendatang. Dan selama setahun ke depan, warga harus melalui jalan dengan kondisi buruk atau bertarung nyawa menggunakan perahu menyeberangi bendungan Sadawarna. Mau ke Subang, biasanya lewat bendungan, biasanya. Emang kenapa tadi nggak bisa lewat bendungan? Kan di-off, nggak bisa lewat. Ditutup dulu ya? Ya, katanya jam 12 Buka lagi. baru bisa ini. Emang kenapa sih bisa lewat. ditutup? Kenapa katanya? Katanya ada itu dulu. Peresmian ya? Iya, ada kunjungan itu. Jokowi Gimana Pak? dulu. Ini lewat sini gimana Pak sekarang? Ya, sangat inilah. Sangat apa ya? Sangat sengsara sekali. Karena kan jalurnya ini kan becek gitu. Takut gak Pak? Ya, khawatir jatuh. Iya. Heeh. Karena kan kalau jalan Sansa kan sangat jauh. Berarti harapan warga gimana Pak? Ya harus segera dibereskan. Karena kan akses jalan lingkar cuman istilahnya ya satu-satunya gitu yang bisa dilewati oleh warga gitu. Warga terpaksa tetap menggunakan jalan lingkar Sadawarna yang belum selesai, karena jika menggunakan jalan memutar, jarak yang ditempuh mencapai 45 km. Warga sudah berkali-kali mengadukan nasibnya ke pemerintah dan DPRD Kabupaten Sumedang, namun tidak ada solusi yang didapat. Meski masih menyisakan masalah sosial, namun warga pada dasarnya tetap menyambut baik hadirnya bendungan Sadawarna yang berpotensi menjadi lokasi wisata. Mereka berharap pembangunan jalan pengganti dipercepat agar roda kehidupan mereka kembali berjalan normal seperti sedia kala. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Sejumlah pihak melaporkan adanya dugaan penyelewengan bantuan logistik dari pihak asing untuk korban gempa Cianjur kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Namun Bupati Cianjur membantah adanya penyelewengan bantuan bagi korban gempa bumi tersebut. Bantahan tersebut disampaikan Bupati Cianjur, Herman Suherman, menanggapi adanya pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK oleh sebuah organisasi. Dalam laporan ke KPK, disebutkan adanya dugaan penyelewengan bantuan logistik maupun bantuan uang untuk korban gempa bumi dari pihak asing, Emirates Red Crescent atau Bulan Sabit Merah Emirat. Bantuan logistik tersebut berupa 2.000 lembar selimut, 25 ton beras, 1.000 paket kebersihan, 500 lampu bertenaga surya, dan baterai charger atau alat pengisian daya baterai untuk tenda. Herman mengaku bantuan datang dari berbagai pihak. Ada yang langsung disalurkan ke tenda pengungsian, dan ada juga yang dititipkan ke Pemkab Cianjur. Dan bantuan yang masuk ke pemerintah kabupaten dan keluar untuk didistribusikan, semuanya tercatat. Ia juga siap untuk diperiksa KPK sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kalau dari laporan itu kan Pak, ada dugaan yang ada dia diganti gitu Pak, bantuan itu. Ya. Kalau menurut Bapak gimana? Itu sedang dicek oleh inspektorat. Kami sudah menugaskan inspektor dalam pengecekan. Waktu itu memang ada yang ngasih bantuan Pak dari asing Pak? Ya, tercatat ada pemberian pengajuan dari asing. Pas waktu dipegang oleh BNPB atau kemudian diserahkan ke Pemda? Enggak,
pada saat Pemda. Pada hari apa Pak? Hari keberapa? Yang jelas bisa lihat aja nanti hasil pemeriksaan dari inspektorat. Oh, tapi sudah diserahkan ke Pemda itu? Saya sudah diserahkan inspektorat, silahkan dicek dan bahkan sampai ke penerimanya itu dicek. Itu bantuannya seperti apa? Bantuan logistik atau uang? Bantuan logistik. Logistik. Saya pribadi tidak, dan bahkan saya sudah menyampaikan kepada aparat pemerintah daerah jangan terganggu ada hal itu. Kita fokus untuk menangani warga masyarakat Cianjur yang saat ini sedang membutuhkan kita, baik logistik maupun sarana perumahan. Dan sekarang juga kita konsentrasikan dan TNI Polri untuk membersihkan puing-puing pasca rumahnya roboh itu. Nanti kalau KPK untuk manggil Bapak minta keterangan, kalau Bapak siap nanti Pak? Ya, sesuai aturan aja. Pak, ada rencana untuk melaporkan balik, Pak? Tidak. Meski laporan telah disampaikan ke KPK, Bupati dan pemerintah Kabupaten Cianjur mengaku tetap beraktivitas normal. Penanganan korban gempa bumi yang masih bertahan di tenda pengungsian juga tetap berjalan. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur.